Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin. Ya Rabbal Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berikut akan dilanjutkan kaji kita, yaitu rahasia buah-buahan dalam Al-Quran bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat ini membahas atau menyampaikan beberapa jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu yang keenam adalah buah anggur. Nah, ini adalah beberapa foto jenis anggur yang kita kenal. Ada anggur yang berwarna hijau, ada anggur yang berwarna merah ungu, ada yang berwarna hitam, ya, dan ada beberapa jenis anggur yang lain. Nah, buah anggur ini termasuk jenis buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pasti ada rahasia di balik jenis buah ini, para pemirsa. Nah, buah anggur itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubitu lakum bihir zar'a wa zaituna wa nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, yaitu zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, jadi dalam surat An-Nahl ayat yang ke-11 ini, anggur salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, anggur itu memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Kemudian ada beberapa kegunaan buah anggur, antara lain adalah untuk mengobati batuk, kemudian memurnikan darah. Yang ketiga, kegunaan dari buah anggur adalah membersihkan usus dan pencernaan. Kemudian yang keempat, mengatasi penyakit lambung. Sedangkan yang kelima, kegunaan buah anggur adalah untuk melakukan diet, mengatur pola makanan. Nah, kemudian beberapa kegunaan buah anggur itu kalau dibuat jus atau jus anggur, para pemirsa. Yang pertama, itu bisa membantu penyembuhan penyakit hemoroid atau wasir. Kemudian yang kedua, mengatasi gangguan pencernaan. Sedangkan yang ketiga, para pemirsa, kegunaan dari jus anggur adalah mencegah terjadinya atau mengatasi batu ginjal. Kemudian yang keempat adalah mencegah gangguan kantong empedu. Yang kelima, mengatasi atau mengobati keracunan. Kemudian yang keenam, kegunaan jus anggur adalah mengembalikan kondisi tubuh dari keletihan. Ya, mohon maaf, ini ada beberapa salah ketik ya. Nah, itu adalah kegunaan dari buah anggur. Kemudian yang ketujuh, para pemirsa, yaitu jenis buah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu buah korma. Nah, pada gambar berikut ini diperlihatkan beberapa jenis korma maupun korma yang masih segar ya. Nah, ini korma yang masih segar itu ada beberapa macam warnanya.
ada yang berwarna kuning, ada yang bermerah kemerah-merahan ya. Kemudian ada yang coklat ya, ada yang berwarna hijau. Nah, ini adalah jenis buah kurma yang masih segar. Nah, buah kurma ini itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Maryam ayat yang ke-24 sampai 26. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilaiki bijid'an nakhlati tusaqid 'alaiki rutaban janiyya." Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashar taya fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirahmani sauman falan akalimal yauma insiya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah. Nah, ayat ini menjelaskan bagian dari kisah Siti Maryam yang akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi ketika dia duduk di bawah pohon kurma, ya, kemudian pohon kurmanya digoyang-goyangkan, diperintahkan oleh Allah untuk menggoyangkan dan akan berguguran buah kurma yang masak, kemudian dimakan dan minum untuk kesehatan tubuh. Nah, ini salah satu jenis buah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu buah korma. Nah, dari hasil penelitian, buah korma itu mengandung banyak zat ya, banyak mineral yang esensial bagi tubuh, antara lain adalah potasium, sodium, kalsium, besi, mangan, dan tembaga. Nah, itu adalah kandungan yang dimiliki oleh buah korma. Nah, beberapa kegunaan dari buah kurma ini, para pemirsa, yang pertama adalah pengatur ritme detak jantung. Kemudian yang kedua, kegunaan buah kurma adalah memberdayakan pikiran jernih. Kemudian yang ketiga, menyediakan kandungan alkali cukup pada cairan tubuh. Kemudian yang keempat, para pemirsa, kegunaan buah kurma adalah merangsang ginjal mengeluarkan sampah-sampah racun metabolis. Sedangkan yang kelima, membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan yang keenam adalah menunjang pembentukan kulit sehat. Nah, itu adalah beberapa kegunaan dari buah kurma, para pemirsa. Kemudian kegunaan yang lain itu adalah yang ketujuh, menenangkan saraf yang gelisah. Kemudian yang kedelapan, memberikan rasa aman pada kejiwaan. Kemudian yang kesembilan, kegunaan buah anggur adalah memudahkan dan memulihkan kembali setelah proses persalinan. Nah, itu yang dikisahkan dalam Al-Quran ketika Siti Maryam itu akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ke-10, kegunaan buah kurma adalah meningkatkan kadar gula darah bagi yang kekurangan kadar gula darah. Kemudian yang ke-11 adalah mengurangi tekanan darah. Nah, kemudian beberapa kegunaan kurma yang masih segar. Kalau sebelumnya tadi adalah kurma yang sudah masak gitu ya. Nah, di sini adalah kurma yang masih segar, yang warnanya hijau, kuning, yang tadi diperlihatkan di bagian sebelumnya, para pemirsa. Nah, itu kegunaannya antara lain adalah yang pertama meningkatkan perkembangan otak.
Kemudian yang kedua, melindungi tubuh dari serangan penyakit dan infeksi. Kemudian yang ketiga adalah menunjang sel-sel tubuh memperbaharui diri. Yang keempat, kegunaan dari kurma segar adalah menyeimbangkan cairan-cairan tubuh. Yang kelima adalah meningkatkan kemampuan pandangan mata. Yang keenam, meningkatkan kekuatan badan, kekuatan tulang dan gigi. Kemudian yang ketujuh, kegunaan dari kurma segar adalah memfasilitasi jaringan saraf agar berfungsi sehat dan sempurna. Yang kedelapan, menunjang tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, yang kesembilan, mengatur selera makan dan pencernaan. Yang kesepuluh, memberdayakan metabolisme berasal dari protein dan lemak. Dan yang kesebelas, para pemirsa, kegunaan kurma segar adalah memfasilitasi pembakaran protein-protein karbohidrat dan lemak yang diperlukan untuk penyediaan energi dan pembaharuan sel. Nah, saya kira cukup banyak ya kegunaan dari kurma segar maupun kurma yang sudah masak yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, demikian penjelasan bagian yang keempat terkait dengan rahasia buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kita tutup kaji kita pada bagian yang keempat ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa mengkonsumsi untuk kesehatan tubuh kita. Kita akhiri kaji kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.